Ini yang banyak salah. Ya, sehingga membuat teman-teman ini berhenti berdakwah, berhenti mengajak. Kenapa? Dia harus berhasil. Ini enggak, ini salah. Harus berhasil, ini salah. Kita harus dakwah, enggak harus berhasil. Ingin mendapatkan informasi eksklusif seputar kegiatan dakwah, jadwal streaming, dan manfaat ilmu dari guru kita Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar? Mari bergabung di grup WhatsApp Ahbabul Mustafa. Segera hubungi admin kami. Ya Habibi ya Muhammad. Di sini ada saudara kita Fuad dari Alasumur Kulon. Ada beberapa pertanyaan. Saya baca pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Bagaimana cara untuk memperbaiki niat dan tips agar tidak putus asa mengajak teman atau saudara kita melakukan hal kebaikan, misal sholat jamaah, mengajak hadir majelis? Karena terkadang muncul putus asa ketika ajakan kita tidak didengarkan atau dicuekin. Terkadang dianggap suci mengajak orang. Mohon pencerahannya, Habib. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua saudara kita diberi oleh Allah semangat untuk berdakwah di jalan Allah. Ya. Karena dakwah itu apa sih? Dakwah itu nggak harus pidato di podium. Dakwah itu nggak harus pidato di radio atau di televisi atau pidato di media. Enggak. Mengajak orang untuk dekat dengan Allah itu dakwah. Untuk sholat, untuk hadir majelis, ini dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ini yang pertama. Mudah-mudahan Allah menambah semangat kita. Amin. Untuk supaya kita ini tidak putus asa dan tidak bosan dan tidak berhenti untuk berdakwah, kita perlu pahami bahwa dakwah ini adalah tugas Nabi. Nabi itu diutus untuk dakwah. Innama bu'istu da'iyan, sabda Nabi SAW, saya diutus sebagai da'i. Berarti dakwah adalah sesuatu aktivitas yang paling afdal di dunia ini. Gak ada yang lebih afdal dari dakwah, karena dakwah adalah tugasnya Nabi, dan tidak ada yang lebih afdal dari tugasnya Nabi. Ini yang pertama. Jika kita diberi oleh Allah taufik mau berdakwah, berarti kita telah melakukan tugasnya Nabi. Tidakkah itu suatu kemuliaan? Tidakkah itu suatu keberuntungan? Tidakkah itu suatu nikmat besar dari Allah? Siapa kita sehingga dijadikan oleh Allah seperti tugasnya Nabi, mengajak orang di jalan Allah? Dengan dosa kita tidak pantas kita. Kalau guru mulia kita Sayyidi Habib Umar mengatakan orang seperti saya tidak pantas berdakwah. Orang seperti saya, padahal beliau siang malam taat dan ibadah, tapi belum melihat ini tugasnya Nabi. Siapa saya? Gitu. Nah, maka ketika kita diberi oleh Allah nikmat yang besar ini, padahal kita tidak pantas, hendaknya kita bersyukur. Hendaknya kita gembira dan menganggap ini nikmat besar. Ini yang pertama. Sehingga kita dalam berdakwah itu bahagia, merasa terhormat, merasa mulia. Tugasnya Nabi. Tugasnya Nabi. Nah, jangan dianggap kecil dakwah ini. Ngajak orang ke masjid, ngajak orang ke majelis. Ini tugasnya Nabi. Hendaknya Anda bangga dan semangat. Kalau orang melaksanakan tugas, pejabat pemerintah melaksanakan tugasnya, pengusaha melaksanakan tugasnya, mereka bangga melaksanakan tugasnya. Kita lihat pejabat ketika pidato memberi sambutan, saya atas nama ini, atas nama itu, dengan bangganya. Memang pantas. Mereka bangga dengan jabatan yang mereka dapati. Kalau ketika kita berbuat seperti tugasnya Nabi dan Rasul, tidak ada duanya ini ya ikhwan, nggak ada duanya. Hendaknya kita
bersyukur kepada Allah dan minta ditambah semangat dakwah ini, karena Allah Subhanahu wa taala mengutip dalam Al-Qur'an, man ansari ilallah, kata Nabi, nabinya siapa yang mau menolong agama Allah ini, menolong aku untuk menyebarkan agama Allah ini Subhanahu wa taala. Al-Hawariyun mengatakan, nahnu ansarullah, kami penolong agama Allah. Karena itu kemuliaan. Itu yang pertama. Saya ingin kita merasa terhormat dan mulia ketika ikut berdakwah. Dengan segala hal. Dengan segala hal, bukan hanya pidato. Ya. Menghampar lama, terpal, tikar, karpet di majelis taklim, di masjid, ini dakwah. Membersihkan masjid, pondok, majelis, supaya orang sholat nyaman, orang ibadah nyaman, orang zikir nyaman, itu dakwah ilallah. Pembawa acara membacakan pertanyaan, dakwah ilallah. Yang nyoteng ini teman-teman, yang edit yang di pojok sana itu, yang nge-share mungkin Habib, yang nge-share, dakwah ilallah. Segala yang ada hubungannya penyebaran agama ini dakwah ilallah. Hendaknya kita bangga. Kayaknya yang nyoteng nggak boleh ngantuk. Dakwah ilallah, semangat. Ini pekerjaan Nabi, kita dapat kehormatan besar. Jika orang yang bukan pejabat jadi gubernur dilantik jadi gubernur, kamu mewakili gubernur, dia bukan gubernur, dia gak sekolah umpamanya, SD dia gak lulus, dikasih kamu sekarang membantu gubernur, ya apa kira-kira dia? Saya yang SD gak lulus diberi tugasnya gubernur, jabatannya gubernur, gak bisa tidur dia. Ini tugasnya Nabi, bukan gubernur, bukan presiden, tugasnya Nabi. Dan kita yang banyak dosa ini, makanya harus bangga, harus senang, harus semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang banyak salah, ya, sehingga membuat teman-teman ini berhenti berdakwah, berhenti mengajak. Kenapa? Dia harus berhasil. Ini enggak, ini salah. Harus berhasil, ini salah. Kita harus dakwah, nggak harus berhasil. Kita harus dakwah dan tidak harus berhasil. Dakwah tugas Allah yang Allah berikan kepada kita, kewajiban kita. Falyuballigh syahid minkumul ghaib. Hendaknya menyampaikan yang mendengar kepada yang nggak dengar. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Kau tahu bismillahirrahmanirrahim, wajib menyampaikan bismillah kepada yang nggak tahu bismillah. Tugas kita berdakwah dengan cara yang bagus, dengan hikmah. Berhasil atau tidak itu bukan tugas saya dan Anda, itu tugasnya Allah. Ketika Allah mau memberi hidayah, maka dakwah kita berhasil. Ketika Allah tidak memberi hidayah, dakwah kita juga berhasil. Gak ada dakwah gak berhasil itu. Diterima ajakan kita, gak diterima ajakan kita, tetap kita berhasil, karena kita dapat pahala dari dakwah itu. Hidayah bukan saya dan Anda yang memberi kepada orang. Hidayah itu Allah yang memberi. Nabi ingin pamannya Abu Lahab masuk Islam, tapi Allah nggak mau. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah mutlak wahai Muhammad. Aku yang memberi hidayah. Ketika aku nggak mau, usahamu apapun tidak bisa. Ini yang perlu kita pahami. Ajakan kita gak harus orang itu mau. Nasihat kita gak harus orang itu menerima. Tugas kita mengajak, tugas kita menasihati. Orang mau, tidak mau, gak ada masalah.
bahkan kalau nggak mau pahalanya lebih besar. Kalau mau, nafsu kita senang. Nah, walaupun ketika kita berhasil mendapatkan, menjadi penyebab satu orang dapat hidayah, itu lebih afdal dari dunia seisinya. Tapi walaupun nggak berhasil, pahala itu dapat. Contoh, Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dakwahnya ratusan tahun. Tapi yang diberi hidayah oleh Allah umat Nabi Nuh hanya sedikit sekali. Ada yang mengatakan jumlahnya puluhan, alhasil sebagian besar mengatakan nggak sampai 100. Dakwahnya ratusan tahun. Nabi Nuh termasuk ulul azmi, nabi yang 5 nabi yang mendapat pangkat besar. Nabi Yunus ibn Matta, Nabi Yunus, beliau sekali pidato ratusan ribu orang masuk ke agama Allah. Sekali pidato ratusan ribu orang. Menurut hasil, Nabi Yunus lebih afdal dari Nabi Nuh, karena Nabi Nuh ratusan tahun berdakwah hanya dapat puluhan orang. Nabi Yunus sekali pidato ratusan ribu orang. Tapi yang masuk 5 besar ulul azmi bukan Yunus, Nabi Nuh. Nabi Nuh lebih afdal dari Nabi Yunus. Walaupun hasil dakwah Nabi Yunus jauh lebih banyak menghasilkan daripada Nabi Nuh. Dilihat dari hasil, tapi Allah tidak melihat hasil. Allah melihat kesungguhan kita dan keikhlasan kita, ketakwaan kita. Nabi Nuh jauh lebih ikhlas, lebih takwa, lebih semangat dari Nabi Yunus. Maka Nabi Nuh lebih afdal, walaupun hasil dakwahnya sangat sedikit. Nabi Yunus hasilnya banyak sekali, tapi tetap derajat sisi Allah Nabi Nuh lebih afdal daripada Nabi Yunus. Ini pelajaran bagi kita. Hasil janganlah kita pikir. Tugas kita mengajak dengan cara yang baik. Enggak mau ini, makanya gini loh. Ketika kita mau mengajak supaya kita ini tidak putus asa, karena kita ini lemah ya, kita ini lemah. Lihat siapa, mulai dengan yang mudah. Siapa orang yang mudah untuk saya ajak? Mulai dengan yang mudah. Jangan Anda mulai dengan yang sulit. Dari 10 teman Anda ini ada 2 orang yang kemungkinan besar bisa Anda ajak. Nah, itu Anda mulai. 2 orang ini dulu. Setelah sukses 2 orang ini, Anda lihat lagi siapa yang bisa ya. Kalau Anda lihat menurut akal Anda, karena nggak tahu hidayah di sisi Allah, menurut akal Anda ini sulit, jangan Anda ajak dulu dia, supaya Anda nggak kecewa ketika dia nggak mau atau ketika dia menolak dengan kasar. Karena kita lemah, kita ini lemah. Sedikit dicaci kita udah tinggalkan semua itu. Mudah saya ajak, saya dibilang sok suci, saya dibilang sok ini, kejelekan saya disebut-sebut sama dia. Makanya jangan dimulai dengan yang sulit, mulai dengan yang mudah. Nah, sehingga iman kita yang lemah ini tidak down, gitu lah. Kita senang, ini mau, nanti lihat lagi, oh ini kemungkinan besar mau saya ajak. Ketika nggak mau nggak apa-apa, gitu loh. Orang yang kemungkinan besar mau Anda ajak, dia menolaknya itu kebanyakan dengan halus, karena ada kedekatan dengan Anda. Yang nolak kasar itu ketika mungkin kurang kedekatannya dengan Anda. Enggak ada masalah, Anda ditolak nggak apa-apa. Yang penting gunakan cara yang baik, mulai dengan yang mudah, pasang niat untuk agama Allah, dan hendaknya Anda merasa mulia, mendapat taufik hidayah.
mau berdakwah, padahal orang seperti kita hakikatnya nggak pantas berdakwah. Tapi alhamdulillah yang nggak pantas ini dikasih kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan diberi keikhlasan, Amin, amin. diberi keistiqomahan, diberi semangat. Amin ya rabbal alamin.